Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meresmikan Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara sebagai fasilitas kediaman resmi Presiden Indonesia. Peresmian ini menggambarkan identitas baru negara yang terletak di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Presiden Joko Widodo meresmikan Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur sebagai fasilitas kediaman resmi Presiden Indonesia pada Jumat 11 Oktober 2024. Prosesi peresmian Istana Negara IKN diawali dengan penyerahan sertifikat Istana Negara dari Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Sertifikat hak pakai nomor 11 itu bernomor induk bidang elektronik 1484 atas nama Pemerintah Republik Indonesia dengan luas 56,87 hektar yang menempati lahan kompleks Istana Kepresidenan dengan luas tapak mencapai 334.200 meter persegi. Selain Istana Negara, di lokasi itu juga ada Istana Garuda yang berfungsi sebagai kantor Presiden, menggambarkan identitas baru negara dengan memperhatikan nilai-nilai budaya dan lingkungan. Kita akan bersama-sama meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Dan karena Istana Garuda ini saat ini masih dalam proses finishing dan dimungkinkan masih memakan waktu 1 bulan ke depan, maka pada hari ini saya akan meresmikan Istana Negara terlebih dahulu dan nanti untuk Istana Garuda akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Istana Garuda atau kantor Presiden ini memiliki Bila Garuda yang megah, mencakup luas lahan sebesar 33.207 meter persegi, luas tapak sebesar 3.397 meter persegi, dan luas bangunan sebesar 11.200 meter persegi. Selain itu, terdapat berbagai fasilitas penunjang kegiatan Presiden di dalam Istana Garuda seperti ruang konferensi pers, ruang kerja, bahkan kamar tempat istirahat Presiden. Pemirsa, saat ini ada pembangunan baru di IKN, yakni Rumah Sakit Swasta Rumah Sakit Hermina Nusantara yang baru saja selesai dibangun dan diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Rumah Sakit Hermina dibangun dalam waktu 10 bulan, terhitung sejak 1 November 2023. Pembangunan rumah sakit ini diyakini Presiden mendorong pembangunan ekosistem di IKN. Rumah Sakit Hermina Nusantara menjadi bangunan baru yang hadir di IKN. Rumah sakit bertaraf internasional ini diresmikan Presiden Joko Widodo pada 11 Oktober 2024. Sebelum meresmikan, Presiden terlebih dahulu meninjau fasilitas rumah sakit. Dalam tinjauannya, Presiden mengatakan Rumah Sakit Hermina yang dibangun sejak tahun lalu memiliki interior dan kualitas setara dengan Hotel Bintang 5. Rumah sakit ini memiliki luas lantai 28 meter persegi dan dibangun di atas lahan seluas 20.000 meter persegi dengan kapasitas 200 tempat tidur. Pembangunan Rumah Sakit Hermina menelan biaya investasi sebesar 650 miliar rupiah. Presiden optimis kehadiran Rumah Sakit Hermina akan mempercepat pembangunan ekosistem di IKN. Selain rumah sakit, Presiden menyebut akan segera hadir apartemen dan kantor yang akan rampung dalam waktu dekat. Rumah Sakit Hermina Nusantara disebut Presiden siap melayani masyarakat dan ASN yang nantinya akan pindah ke IKN. Sekali lagi saya sangat menghargai, mengapresiasi apa yang telah dibangun oleh Rumah Sakit Hermina Nusantara ini di Ibu Kota Nusantara. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan Rumah Sakit Hermina Nusantara di Ibu Kota Nusantara.
Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengajak berbagai elemen untuk berkonsolidasi dan optimis dalam menghadapi tantangan global. Hal tersebut disampaikan Presiden ketika acara Kompas 100 CEO Forum tahun 2024 di IKN Nusantara, Kalimantan Timur, Jumat 11 Oktober 2024. Presiden Joko Widodo ketika memberikan arahannya pada acara Kompas 100 CEO Forum tahun 2024 di IKN Nusantara, Kalimantan Timur, Jumat 11 Oktober 2024 menyebutkan, sudah saatnya bangsa Indonesia untuk berkonsolidasi dan optimis dalam menghadapi tantangan global. Presiden menekankan pentingnya kebersamaan dalam menghadapi situasi dunia yang serba sulit. Presiden menyoroti fenomena di mana pemikiran pesimistis lebih mendapatkan perhatian publik, sehingga dibutuhkan upaya untuk mengubah pola pikir tersebut. Kekompakan yang telah diciptakan Indonesia hingga saat ini telah mampu memberikan dampak positif dalam sektor perekonomian. Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan mencapai 2,7 hingga 2,8% di tahun depan, Presiden menyebutkan rata-rata pertumbuhan dalam satu dekade terakhir tetap di atas 5%. Dan memang sudah saatnya bangsa kita sekarang ini berkonsolidasi. Bangsa ini harus berkonsolidasi. Negara ini harus berkonsolidasi. Semua harus kompak. Seperti tadi sampaikan Pak Lili, semua harus bersatu. Karena dunia sekarang ini hampir semua negara mengalami, dan dunia juga mengalami, tidak jelas semuanya, tidak pasti semuanya. Growth diperkirakan mungkin tahun depan di angka 2,7, 2,8. Dan kita patut bersyukur rata-rata berada di atas 5% pertumbuhan ekonomi kita. Beralih ke informasi lainnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika meluncurkan buku 10 tahun pembangunan digital Indonesia. Peluncuran buku ini sebagai wujud kebanggaan kepada keberhasilan pemerintah dan bangsa Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam membangun kehidupan dan ekosistem digital Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatatkan sepak terjang pembangunan sektor digital serta transformasi digital Indonesia dalam 2 buku, yakni 1 dekade pembangunan digital Indonesia 2014-2024 serta Horizon Pembangunan Digital Indonesia 2025-2030. Dalam buku 1 dekade pembangunan digital Indonesia 2014-2024 terdapat gambaran kemajuan ekosistem digital yang telah dicapai sebagai modal untuk membangun Indonesia digital pada masa depan. Buku pertama ini terdiri dari 2 kelompok tulisan. Bagian pertama berisi tentang pengalaman pembangunan digital Indonesia selama ini sebagai sejarah dan pembelajaran bersama dan ditulis secara kronologikal untuk memudahkan dan mengikuti alur pembelajaran. Sedangkan bagian kedua buku berisi pengalaman terbaik dari berbagai kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian. Sementara itu, buku Horizon Pembangunan Digital Indonesia 2025-2030 memuat jawaban dari berbagai pertanyaan, utamanya yang menyangkut gagasan, strategi, kebijakan, dan pembelajaran transformasi digital Indonesia. Buku ini menarasikan agenda-agenda strategis dengan menghadirkan pemikiran-pemikiran terdepan Indonesia. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi mengatakan peluncuran kedua buku ini sebagai wujud kebanggaan kepada keberhasilan pemerintah dan bangsa Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam membangun kehidupan dan ekosistem digital di Indonesia. Saya berharap kedua buku ini dapat menjadi rujukan pembelajaran bagi pemerintah selanjutnya dalam melakukan pembangunan digital di masa mendatang. Mari kita dorong kemajuan digital Indonesia yang berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Pemirsa, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meresmikan proyek percontohan komoditas unggulan lobster di kawasan Balai Perikanan Budaya Laut Batam. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meresmikan proyek percontohan komoditas unggulan lobster di kawasan Balai Perikanan Budidaya Laut Batam. Percontohan budidaya lobster akan menjadi contoh bagaimana lobster dilakukan dengan benar dan berkualitas dalam pembudidayaannya.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di peresmian kawasan percontohan budidaya komoditas lobster kawasan Balai Perikanan Budidaya Laut Batam menyebut, pembangunan modeling budidaya dibangun dalam rangka pembangunan kawasan percontohan budidaya lobster yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Modeling budidaya lobster di Batam menjadi modeling keempat yang dibangun Kementerian KKP. Kawasan percontohan ini diyakini Menteri KKP akan mendorong nilai ekonomi masyarakat Batam dan meningkatkan nilai ekspor dengan potensi ekonomi mencapai 48 miliar rupiah dari 2.000 keramba jaring apung yang ada. Panen lobster dalam satu siklus panen mampu menghasilkan 120 ton dari satu lokasi saja. Karenanya, Menteri KKP menargetkan akan memperluas budidaya lobster di wilayah lain di Indonesia untuk meningkatkan ekonomi secara nasional. 2025 ini dipenuhi menjadi 2000. Biarkan negara dulu yang hadir, biarkan negara dulu yang membuat, lalu merekrut tenaga-tenaga calon pembudidaya yang bekerja di situ, supaya nilai tukar pembudidaya kita bukan 104, 105, tetapi dia menjadi 200 atau 300%. Itu yang harus menjadi sasaran kita. Dan ini nanti dikembangkan sehingga kapasitas budidaya lobster Indonesia dalam 10 tahun yang akan datang mau mencapai berapa juta ton? Juta. Jadi bukan lagi ratusan, 120 ton, 300 ton, bukan. Juta ton. Pemirsa, itulah ragam informasi yang telah kami kemas untuk Anda. Dapatkan informasi lainnya dalam kanal Kominfo Newsroom atau melalui sosial media GPR TV. Saya Mona Azhari-Nisak, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.